Reza Nurzati dengan NIM E1E022045 akan menjelaskan hasil analisis visi misi dari SDN 18 Cakranegara dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama itu analisis visi dari SDN 18 Cakranegara, di mana SDN 18 Cakranegara memiliki visi yaitu mencetak peserta didik yang berkarakter religius, santun, dan inovatif. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari visi yang kami analisis didapatkan kekuatan dari visi SDN 18 Cakranegara. Yang pertama itu, kekuatan utama dari visi ini adalah fokus pada karakter religius, santun, dan inovatif yang hal ini dapat menciptakan peserta didik yang baik secara moral dan juga inovatif. Yang kedua, visi ini dapat menarik perhatian orang tua dan keluarga yang kemungkinan sedang mencari pendidikan yang lebih dari sekedar kemampuan akademis. Kemudian yang ketiga, dapat memotivasi staf pengajar dan siswa untuk mengembangkan karakter yang kuat dan kreatif. Nah, selanjutnya kelemahan dari visi ini, di mana implementasi visi ini mungkin memerlukan sumber daya tambahan seperti pelatihan khusus untuk pengajar dan fasilitas yang mendukung nilai-nilai ini. Yang kedua, evaluasi karakter religius dan santun mungkin sulit dan harus dilakukan secara subjektif. Yang ketiga, mungkin sulit untuk mengukur kesuksesan dalam menghasilkan peserta didik yang benar-benar dinilai inovatif. Analisis peluang. Untuk peluang dari visi SDN 18 Cakranegara ini, yang pertama, dalam era globalisasi, nilai-nilai religius dan santun dapat menjadi daya tarik bagi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Yang kedua, peningkatan inovasi pendidikan dapat membuka peluang baru dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Nah, peluang yang ketiga yaitu visi ini dapat menarik dukungan dari organisasi atau individu yang peduli dengan pendidikan moral dan inovasi. Kemudian analisis terakhir dari visi ini adalah analisis ancaman. Berdasarkan hasil analisis ancaman dari visi SDN 18 Cakranegara ini, yang pertama itu adalah tantangan dalam menciptakan karakter religius yang konsisten di tengah arus informasi dan budaya yang beragam. Kompetisi dengan institusi yang kedua, kompetisi dengan institusi pendidikan yang lain mungkin memiliki fokus yang berbeda. Yang ketiga yaitu perubahan kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari visi ini. Nah, itu dia hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan visi dari SDN 18 Cakranegara. Selanjutnya, analisis misi. Untuk misinya bisa dilihat langsung di PPT. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Visi pertama, yaitu mengembangkan keimanan dan ketakwaan murid. Di sini kekuatannya yaitu sekolah memiliki kontrol atas program intrakurikuler, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang memungkinkan pemberian pendidikan agama dan akhlak. Kemudian peluang dari misi pertama ini adalah dalam lingkungan yang lebih terbuka, sekolah itu dapat menarik lebih banyak siswa yang berbagi nilai-nilai keagamaan yang sama. Ya, kemudian ada kelemahannya. Kelemahan ini tergantung pada keragaman latar belakang siswa. Mungkin ada kesulitan dalam menyatukan semua siswa dalam hal keimanan dan juga akhlak. Nah, terakhir ada ancaman, di mana ancamannya ini adalah potensi konflik nilai atau perbedaan kepercayaan yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, misi kedua yaitu membangun sarana dan prasarana yang nyaman. Nah, berdasarkan misi yang kedua ini, kekuatannya yaitu bila sarana dan prasarana ini terjamin, tentunya dapat meningkatkan kenyamanan siswa dan dalam proses belajar mengajar. Kemudian peluangnya yaitu dapat meningkatkan citra sekolah dan daya tarik bagi calon siswa dan juga guru. Kelemahan dari misi kedua ini adalah untuk biaya untuk memelihara sarana dan prasarananya, yang bisa saja biayanya itu tinggi, terutama dalam jangka panjang. Kemudian yang ancamannya yaitu perubahan kondisi ekonomi bisa mempengaruhi pembiayaan dari sarana prasarana yang tadi. Kemudian misi yang ketiga yaitu membangun rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan.
Nah, misi ketiga ini kekuatannya yaitu dapat membentuk karakter positif siswa dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang ramah. Kemudian peluangnya yaitu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan amal dan lingkungan, dan tentu saja dapat meningkatkan hubungan dengan komunitas. Kemudian ada kelemahannya yaitu dalam pelaksanaan misi ini dibutuhkan upaya ekstra dalam mendidik rasa peduli. Kemudian ancaman dari misi ini adalah siswa mungkin kurang responsif terhadap pesan tentang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Misi keempat yaitu melaksanakan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, kekuatan dari misi ini adalah dapat membentuk kebiasaan sehat pada usia muda yang dapat membantu dalam jangka panjang. Ya, peluangnya yaitu dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang kesehatan dan mengurangi risiko penyakit. Kelemahannya yaitu membutuhkan dukungan orang tua dan mungkin saja memerlukan investasi dalam fasilitas PHBS-nya. Kemudian ancamannya yaitu ancaman ini terdapat dalam tantangan dalam memastikan konsistensi pelaksanaan PHBS ini. Apakah PHBS ini akan konsisten dalam dijalankan? Misi kelima yaitu melaksanakan kegiatan inovasi dalam peningkatan kecakapan literasi dan numerasi siswa. Kekuatan dari misi ini adalah dapat mendorong pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Peluangnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, dan numerasi siswa dapat meningkatkan pencapaian akademiknya. Kelemahannya adalah memerlukan sumber daya yang kuat dan pendidik yang terampil untuk dapat melaksanakan misi ini. Ancamannya itu adalah perubahan dalam kurikulum atau standar pendidikan yang dapat mempengaruhi program inovasi. Misi terakhir yaitu misi ke-6, yaitu melaksanakan pembelajaran bermakna dan bermutu dengan pemanfaatan TIK. Nah, kekuatan dari misi ini adalah teknologi dapat memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan hasil dari belajar siswa. Kemudian ada peluangnya yaitu dapat meningkatkan akses siswa terhadap sumber daya belajar. Kemudian kelemahannya memerlukan investasi dalam infrastruktur TIK dan pelatihan guru. Kemudian ada ancamannya yaitu kemungkinan masalah keamanan atau cyber atau juga ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari tujuan visi misi SDN 18 Cakranegara. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, yang dimana karakter religius lulusan meningkatkan moral dan nilai-nilai positif. Yang kedua yaitu program sekolah budaya memperkuat identitas sekolah dan mempromosikan nilai-nilai positif. Setelah strength ada weakness, di mana weakness ini merupakan kelemahan dari tujuan visi misi tersebut. Yang pertama yaitu kecakapan literasi dan numerasi. Perlu memastikan bahwa predikat baik pada raport mencerminkan pemahaman mendalam dan bukan hanya pencapaian formal. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, meningkatkan penggunaan teknologi memerlukan akses dan pelatihan yang memadai bagi siswa sekolah SDN 18 Cakranegara. Yang ketiga yaitu ada opportunities, yang dimana opportunities ini merupakan peluang. Yang pertama yaitu pertumbuhan teknologi, pengembangan metode belajar inovatif. Yang kedua yaitu kemampuan bernalar kritis, memanfaatkan keterampilan bernalar kritis siswa untuk mengembangkan kurikulum yang lebih responsif dan relevan, sehingga dapat menjadikan peluang bagi kemajuan dan perkembangan sekolah. Yang terakhir yaitu threats atau tantangan. Nah, tantangan kultur menjadi salah satu tantangan yang perlu dipertimbangkan karena ada resistensi terhadap perubahan budaya di sekolah. Yang kedua yaitu keselamatan dan kesejahteraan sekolah. Diperlukan upaya ekstra untuk memastikan bahwa semua kegiatan intrakurikuler itu terstruktur dan memadai sehingga memberikan kesejahteraan bagi sekolah. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis program, di mana program pertama yaitu standar kompetensi lulusan.
Analisis SWOT dari standar kompetensi lulusan itu yang pertama itu strength, kekuatannya yaitu pencapaian rapot pendidikan, karakter mencapai cakap atau warna hijau. Yang kedua itu program literasi ku baca dah. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya, yaitu kecakapan literasi dan numerasi masih di bawah kompetensi minimum. Yang ketiga yaitu opportunities, tidak ada. Dan yang terakhir itu threats atau tantangan, yaitu penggunaan bahasa ibu oleh siswa masih dominan. Saya Ahmad Rudi Fatrozik. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi melanjutkan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua ada standar isi, di mana tersedia kurikulum operasional sekolah yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif. Kemudian ada sekolah melaksanakan kurikulum dengan menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku, mengatur beban berdasarkan bentuk pendalaman materi, dan menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal. Kemudian kita akan menuju ke analisis SWOT-nya. Pertama ada kekuatan. Nah, jadi setelah melakukan analisis, di sini kekuatannya adalah guru menyusun perangkat ajar kurikulum merdeka. Kemudian, penyusunan kurikulum operasional melibatkan pengawas, guru, dan tenaga pendidikan, kepala sekolah, orang tua, dan juga siswa. Kemudian, alokasi waktu intrakurikuler sesuai dengan ketentuan. Dan juga terdapat beragam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Selanjutnya kita menuju ke kelemahan. Nah, jadi beberapa guru belum menyusun perangkat ajar sesuai ketentuan. Kemudian beberapa guru juga belum mengembangkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terakhir kita peluangnya belum dapat kami lihat. Dan terakhir kita menuju ke ancaman, di mana belum semua guru memahami kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu untuk bagian standar isi. Kemudian kita menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu standar proses, di mana perencanaan pendidikan disusun dengan prinsip fleksibel, jelas, sederhana, mudah dilaksanakan. Kemudian perencanaan pembelajaran memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Selanjutnya, strategi pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas. Dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian kita menuju ke analisis SWOT-nya. Yang pertama ada kekuatan, di mana kekuatannya adalah perencanaan pembelajaran sudah memusat, kemudian sudah mulai melaksanakan P5, dan juga sudah menerapkan TIK dalam proses pembelajarannya. Kemudian kelemahannya, belum mengoptimalkan penerapan mati pada konteks nyata, partisipasi siswa dan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Kemudian belum optimal proses refleksi pembelajaran. Kemudian belum dilaksanakan asesmen diagnosa. Kemudian kita menuju ke peluangnya. Nah, jadi peluang yang dapat kita lihat adalah tersedianya akses internet yang memadai. Kemudian rata-rata jumlah siswa per kelas itu sebanyak 29 orang. Sehingga itu menjadi rata gitu, rata-rata. Kemudian terakhir kita melihat ancaman. Nah, di sini ancamannya adalah partisipasi orang tua yang masih belum maksimal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Standar penilaian, adapun program kerja pada standar penilaian yaitu yang pertama penilaian hasil belajar peserta didik dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Yang kedua, perumusan tujuan penilaian, memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan instrumen penilaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan
rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum atau saat atau setelah pembelajaran melalui penilaian formatif dan sumatif. Yang kelima, pengolahan hasil penilaian dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian berupa angka atau deskripsi. Yang keenam, laporan hasil belajar paling sedikit memuat informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik yang tertuang dalam rapor atau bentuk laporan lainnya. Adapun strength atau kekuatan dari program kerja standar penilaian, yang pertama, guru sudah menyusun instrumen soal tersedia atau aplikasi pengolahan nilai. Adapun weakness atau kelemahan dari program kerja standar penilaian, yang pertama yaitu penyusunan instrumen belum menggunakan kisi-kisi soal. Yang kedua, belum mengoptimalkan penilaian formatif. Dan yang ketiga, instrumen soal belum variatif dan belum tersedia bank soal. Nah, adapun opportunities atau peluang dari program kerja standar penilaian, yang pertama, belum termuatnya kriteria kenaikan dan kelulusan di kurikulum. Yang kedua, beragam contoh penilaian bisa diunduh di internet. Nah, adapun threat atau hambatan dari program kerja standar penilaian, yaitu yang pertama, guru sering lupa mengisi daftar nilai. Yang kedua, guru belum memahami kaidah penyusunan soal. Selanjutnya yang kelima, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun program kerja pada standar pendidik dan tenaga kependidikan ini, yaitu yang pertama, guru berkualifikasi akademik minimal S1 atau D4 tersedia untuk tiap mata pelajaran dan bersertifikat pendidik serta berkompetensi kepribadian sosial, pedagogik, dan profesional minimal baik. Yang kedua, kepala sekolah berkualifikasi minimal S1 atau D4, berusia sesuai kriteria saat pengangkatan, berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan, memiliki pangkat minimal 3 atau C, bersertifikat pendidik, bersertifikat kepala sekolah, dan berkompetensi manajerial, kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan sosial minimal baik. Yang ketiga, yaitu ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan, tersedianya tenaga pelaksanaan urusan administrasi dan berpendidikan sesuai ketentuan. Yang keempat, yaitu tersedia kepala tenaga laboratorium dan teknisi laboratorium yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan. Dan yang kelima, tersedia kepala dan tenaga perpustakaan yang sesuai dengan kualifikasi yang sesuai. Adapun strength atau kekuatan dari program kerja standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, guru berkualifikasi S1 atau D4 dan linier. Yang kedua, guru mata pelajaran PJOK berkualifikasi S1 atau D4 dan linier. Yang ketiga, 2 orang guru sudah bersertifikat pendidik. Yang keempat, motivasi guru dalam peningkatan kompetensi yang tinggi. Yang kelima, semua guru bisa mengoperasikan peralatan TIK. Yang keenam, sebagian besar guru Perkenalkan, nama saya Rina Subuh Hidayah, NIM S1E022047. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis program SDN 18 Cakra Negara tentang sarana dan prasarana. Nah, jadi ada beberapa indikator. Yang pertama, memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai. Kemudian rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa, benar kondisi lahan dan bangun sekolah memenuhi persyaratan, kemudian memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan. Kemudian sekolah juga memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap seperti memiliki ruang kelas, laboratorium IPA, ruang perpustakaan sesuai dengan standar dan kondisinya layak pakai. Kemudian sekolah ini juga memiliki ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, memiliki jamban, gudang, ruang TU yang tentunya yang sesuai dengan standar dan layak dipakai. Dan kemudian yang terakhir, sini sekolah ini menyediakan kantin dan tempat parkir yang layak. Nah, adapun analisis SWOT-nya, yang pertama di sini analisis kekuatan. Nah, jadi sekolah ini memiliki ruang kelas untuk 8 rombel. Nah,
Sekolah ini juga menyediakan ruang guru, kepala sekolah, UKS, perpustakaan, kantin, gudang, toilet, dan ruang operator. Nah, kemudian tersedianya kipas angin dan lampu penerang di setiap ruangan. Kemudian sekolah ini juga menyediakan lampu sorot di depan gerbang. Kemudian sirkulasi udara di kelas-kelas di sekolah ini baik. Kemudian tersedianya internet kapasitas kecepatan 50 Mbps dan tersedianya tempat parkir. Adapun kelemahannya, di sini yang pertama ruang kelas kurang kondusif dan ringan. Kemudian yang kedua, kondisi mebel ruang kelas sebagian rusak. Nah, yang ketiga, lingkungan sekolah masih kurang hijau. Yang keempat, kebersihan belum terjaga. Yang kelima, ruang guru, perpustakaan, dan ruang operator masih digabung menjadi satu. Dan yang kelima, lingkungan sekolah masih terbilang sempit. Kemudian ada pun peluangnya, di sini peluangnya ada 3, yaitu dana DAK, dana BOS, dan kemudian ada kemitraan. Nah, di sini yang terakhir ada hambatan. Nah, jadi yang pertama, satu rombel itu 35 siswa. Kemudian di sini maksudnya itu satu kelas itu 35 siswa. Kemudian yang kedua, 4 lokal bangunan yang rawan, ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan operator. Dan yang ketiga, ruang UKS termasuk ruangan yang paling rawan. Program selanjutnya adalah program sesuai dengan standar pengelolaan. Nah, adapun indikatornya, yang pertama, tersusunnya visi misi sekolah dan RKS dengan melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua, memiliki pedoman pengelolaan sekolah. Yang ketiga, terselenggaranya layanan kesiswaan. Yang keempat, tersusunnya program pengembangan kompetensi atau GTK. Yang kelima, melakukan evaluasi diri sekolah. Yang keenam, membangun kemitraan. Yang ketujuh, terkelolanya kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama di sini ada kekuatannya. Nah, kekuatan yang pertama di sini adalah tersedianya visi misi dan kurikulum sekolah. Nah, yang kedua telah bekerja sama dengan mitra luar, dan yang ketiga tersedianya website sekolah. Kemudian adapun kelemahannya, yang pertama visi misi dan kurikulum sekolah belum disusun secara kolaboratif. Yang kedua belum tersedianya pedoman pengelolaan yang jelas. Kemudian yang di sini yang ketiga ada peluangnya. Peluangnya adalah tersedianya rapot pendidikan. Kemudian yang terakhir di sini ada hambatannya. Hambatannya hanya satu, yaitu GTK masih jarang mengikuti pelatihan. Di sini selanjutnya program yang terakhir ada program standar pembiayaan. Nah, adapun indikatornya, yang pertama, sekolah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu. Yang kedua, sekolah memiliki biaya operasional sekolah. Dan yang ketiga, pengelolaan biaya BOS dilakukan secara fleksibel, efektif, available, akuntabel, dan transparan. Adapun analisis SWOT-nya, yang pertama di sini ada kekuatannya. Kekuatan yang pertama adalah bendahara BOS mahir menggunakan ICT. Yang kedua, kantin dan koperasi sekolah berjalan dengan baik. Kemudian adapun kelemahannya. Kelemahannya di sini data pekerjaan dan penghasilan orang tua siswa itu belum valid. Adapun peluangnya, yang pertama di sini ada dana BOS, yang kedua ada proposal kemitraan, yang ketiga dana BOS sebagian besar terserap untuk honor pegawai. Kemudian di sini ada yang terakhir ada hambatannya. Hambatannya pencairan dana BOS tidak tepat waktu. Mungkin